Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu dengan saya lagi, Pak Haris. Kita hari ini akan melakukan percobaan praktikum kimia dasar tentang viscosity. Tujuannya di sini percobaan viscosity adalah untuk menentukan viskositas dinamik dengan mengukur kecepatan bola jatuh. Nanti kita pakai kelereng. Kemudian di dalam bola jatuh tersebut di dalam suatu fluida, nanti ada minyak, terus kemudian ada juga pelumas. Kemudian yang kedua untuk menentukan viskositas kinematik dengan mengatur waktu alir suatu cairan dengan volume tertentu melalui suatu pipa kapiler. Nanti ada. Kemudian alat dan bahan, yang pertama gelas ukur plastik ini. Ukuran sekitar 1 liter, kemudian viskometer Oswald ini, kemudian mistar kita gunakan ini, terus kemudian beker gelas ini ukuran 250 ml, kemudian stopwatch kita gunakan HP, kemudian propine ini untuk menarik larutan, kemudian bola besi kita pakai kelereng. Kemudian minyak dan pelumas kita gunakan pertama, kemudian pertalite, kemudian kita gunakan juga oli, kemudian gelas ukur gelas ya. Nah, dasar teorinya viskositas ini adalah suatu gesekan internal dalam fluida melawan gerakan sebagian fluida relatif. Kemudian kita nanti dibedakan menjadi dua ya, viskometer, viskositas dinamik, kemudian viskositas kinematik. Nanti Anda bisa baca modulnya, kalau Anda sudah mendapatkan modulnya. Kemudian prosedur kerjanya, yang pertama isi tabung dengan cairan yang akan diukur viskositasnya. Bisa pelumas, bisa pertalite, pertama nanti kita gunakan itu. Kemudian ukur densitasnya, kemudian diameter bola, kemudian jarak permukaan cairan sampai dasar tabung nanti kita ukur ya. Kemudian masukkan bola ke dalam cairan, kemudian catat waktu yang diperlukan saat bola dilepas sampai dasar tabung. Itu nanti untuk mengetahui viskositas cairan. Ulangin langkah 1 sampai 3 dengan cairan yang berbeda. Ini untuk membandingkan ya. Kemudian yang kedua ada viskositas kinematik. Tadi viskositas dinamik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua viskositas kinematik. Sini yang pertama ukur diameter pipa. Kemudian densitas cairan dan tinggi kolam cairan kita ukur. Kemudian disak agar cairan mencapai batas yang ditetapkan. Ada tandanya nanti. Kemudian biarkan cairan mengalir dan catat waktu yang diperlukan sampai cairan habis keluar. Kemudian yang keempat, ukur volume cairan. Nah, itu untuk mengetahui viskositas cairan. Itu dihitung langkah 1 sampai 4 itu dengan berbeda cairan. Itu mengetahui viskositas masing-masing. Mungkin itu nanti kita mulai praktikum saja yang melihat dan mengamati. Saya dibantu oleh kakak kelas Anda, teman Anda, Mas Hisam. Terima kasih waktunya Bapak. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan viskositas atau kekentalan atau gesekan fluida. Di sini kita akan melakukan dua percobaan viskositas. Yang pertama adalah viskositas dinamis dan yang kedua adalah viskositas kinetik. Jadi ketika kita berbicara viskositas dinamik, kita akan melakukan pengujian dengan bola besi. Dalam ini kita gantikan kelereng dan kita nanti ukur kita ukur kecepatan jatuh daripada kelereng itu ke dalam fluida. Misal ini nanti diisi fluida, kemudian kita masukkan kelereng, kita mengukur waktu kelereng itu jatuh hingga dasar. Kemudian ketika kita berbicara viskositas kinetik, kita akan
praktikum menggunakan alat yang namanya viskometer Oswald. Ini di sini nanti kita mengukur berapa lama sih cairan itu akan mengalir. Di sini ada pipa ya, pipa ini terus di tengah ini seperti balon ini atau seperti bola ini. Di situ ruangan nanti kita isi fluida ini, kita sedot menggunakan penyedot ini penyedotnya hingga cairan itu terisi di dalam bola ini, kemudian hingga pada batasnya di sini. Jadi ini volumenya nanti kita bisa ketahui karena sedang menjadi ketetapan pada alat ini. Nah, kemudian ketika sudah mencapai tanda, kita biarkan cairan atau fluida yang ada di dalam alat ini mengalir keluar, sehingga kita bisa mencatat waktu berapa lama dia mengalir keluar. Itu kita bisa menghitung viskositas kinetiknya. Oke, kita langsung saja memulai praktikum. Kita mengisi dengan fluida atau dengan cairan. Yang pertama adalah kita samakan saja nanti tingginya. Terus selanjutnya dengan diisi fluida yang lain. Jadi kita pakai kalinya masih baru ya. Sebentar. Ini yang pertama kita ukur dulu tinggi dari cairan tersebut. Sudah ada skalanya, namun kita pastikan lagi.
Fase 11. Tinggi cairan ini sebanyak 30 cm ya. Nanti saya apa aja itu. Ulangi lagi. Tinggi cairan ini 30 cm. Sama juga 30 cm, kurang sedikit. Ya, ini kurang. Kita samakan saja biar gampang perhitungannya. Anggap saja semua cairan tingginya 30 cm ya. Oke. Isi nanti di dalam tabel pengamatan kalian, tinggi cairan adalah 30 cm. Kemudian kita masukkan kelereng. Masukkan kelereng ini. Oh, kita sebelumnya harus mengukur dulu ya, menggunakan namanya kaliper. Kalian cermati saja. Kita menghitung diameter bola besi ini dan dihasilkan diameter 1,56. Diameter bola besi adalah 1,56 cm. Semua bola besi sama, jadi diameternya nanti 1,56. Kemudian kita masukkan kelereng. Cari yang bagus. Kita pakai yang belum dulu. Kita masukkan pada apa aja? Ya, pada ketinggian yang sama, berarti kita di ujungnya saja. Langsung kita pakai stopwatch. Ketika kita melepaskan, stopwatch hidup, dan ketika sampai bawah, stopwatch dimatikan. Oke, 1, 2, 3. Didapatkan waktu sebanyak 0,67 detik. Diulangi Pak, mungkin yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita dapatkan 0,40 detik. Kemudian kita masukkan ke toli. Toli ini lebih kental, jadi mungkin lebih lama. 1, 2, 3. Oke, oleh 1,37 detik. Tadi waktu yang dibutuhkan untuk pertalit 0,67 detik. Kemudian waktu untuk pertama adalah 0,40 detik, dan waktu untuk oli adalah 1
1,37 detik. Oke, sudah didapatkan teman-teman, nanti bisa dicermati di video ini. Kemudian kita akan, karena ini mudah menguap, kita harus masukkan kembali dulu ke dalam box. Ini kita pakai. Oli nanti saja. Oke, untuk yang menggunakan viskometer Osmo, dia menggunakan beker gelas. Kita ambil beker gelas dulu yang lain. Kemudian kita masukkan cukup. Besar miring. Oke, kita akan ambil pertama. Masukkan dulu beker gelas. Kemudian kita nanti sedot menggunakan pipe. Karena ini membutuhkan waktu yang lama, nanti saya akan skip saja videonya. Seperti ini. Masukkan ke sini, kita angkat semua. Nah, ini kita nantinya sedot menggunakan pipe. Nah, ini akan naik teman-teman dan mengisi bola-bola yang ada di situ. Ini membutuhkan waktu sangat lama sehingga kita bisa skip videonya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini fluidanya naik ya, tapi kita harus pompa terus seperti ini. Lumayan puasa-puasa. Di sini berbucu.
pastikan kita hingga pada batas ini nantinya. Kurangi. Ups. Nah, ini sudah begitu. Ada batas ini ya, mungkin bisa kamera zoom. Ada batas ini ada fluida. Ini di dalam juga, di bola-bola ini ada fluida. Nah, kita nanti akan menghitung seberapa lama sih fluida ini akan turun gitu. Kita ambil bucket glass yang baru. Oke. Dan Anda akan sekalian mengukur volumenya berapa. Oke, kita mencatat waktu dari mulai fluida pada batas ini hingga fluida di dalam pipa ini kosong, nantinya berapa menit ya. Kita bisa mulai 1, 2, 3, jangan lupa stopwatch. Oke, kita buka. Jadi kita sambil menghitung menggunakan stopwatch ya, berapa lama fluida ini akan mengalir, sehingga kita mengetahui viskositas kinematiknya. Oke, hampir habis. Stop. Kita dapat waktu hingga fluida ini habis itu sebanyak 43,03 second. Kita catat. Ini untuk pertama. Terkait. Tapi kembali gitu. Ini warna pertama. Oh iya. Untuk pertama itu 43,03 detik. Kita coba menggunakan tali. Kita masukkan ke dalam habitatnya. Oke, kita pakai menggunakan pertalit. Kita sedot. Sama seperti tadi, terus menunggu.
pas ada titik, sama seperti tadi kita berikan kalkulasi kosong. Kita angkat terlebih dahulu. Kita masukkan kalkulasi kosong sebagai tempatnya. Oke. Stopwatch kita siapkan. Oke, kita akan mulai bersamaan dengan 1, 2, 3. Oke, kita buka, kita tunggu stopwatchnya. Oke, kita dapatkan sebanyak 33,32 untuk per kali. 33,32. Oke, kita sudah dapatkan datanya. Kemudian kita ukur volume. Kita menggunakan atau mengukur atau reaksi. Akan mendapatkan volume. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi ya teman-teman. Jadi kita dapatkan hingga pada titik ini tadi fluidanya itu berapa, entah itu pertalit atau pertama. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat itu enggak terlalu lurus sih. Ini 50 mili kurang sedikit, dia 48 mili. Jadi volume fluida adalah 48 mili. Oke. Kemudian untuk data pada tabel pengamatan Anda, berat jenis minyak bumi sudah kita ketahui kemarin. Untuk pertalit dan pertama pada percobaan spesifik gravity, kalian sudah mengetahui berapa berat jenis tiap fluida. Itu sudah ada volume, kemudian masanya dari fluida itu, berat jenisnya. Kalian bisa menghasilkan atau bisa tahu dari situ untuk mengisi pada tabel pengamatan yang ada di modul nantinya. Kemudian untuk diameter bola sudah diketahui. Kemudian untuk tinggi pipa kapiler. Untuk tinggi pipa kapiler ini dari sini hingga sini itu adalah 30 cm. Jadi sudah didapatkan data-datanya ya tadi. Untuk data saya bacakan kembali. Untuk data pengujian viskositas dinamik, kita menggunakan bola kelereng tadi. Kita memasukkan bola kelereng dari ujung sini hingga ke sini, nanti berapa waktunya. Untuk pertalit waktunya adalah 0,67 detik. Kemudian untuk pertamax waktunya 0,40 detik. Untuk oli waktunya 1,37 detik. Itu untuk pengujian viskositas dinamik. Dengan tinggi cairan tadi adalah 30 cm. Kemudian untuk viskositas kinetik, kita dapatkan data
untuk pertama adalah waktunya 43,03 detik. Kemudian untuk pertalit waktunya adalah 33,32 detik. Dengan volume fluida adalah sebanyak 48 mili dan tinggi pipa kapiler adalah 30 cm. Kalian bisa menghitung nantinya apa yang perlu dihitung. Silahkan baca di modulnya, itu ada sebuah rumus. Kalian akan menghitung viskositas kinetik dan viskositas dinamiknya dari data-data pengamatan yang sudah didapatkan. Kemudian mengapa kok oli tidak dilakukan uji viskositas kinetik? Karena oli ini kan terlalu kental, takutnya nanti pada alat uji viskositas kinetik ini akan tersumbat atau terhalang pipa-pipanya karena pipanya sangat kecil. Kemudian itu saja yang dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Baris. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Anda sudah melihat percobaan tentang viskositas. Nantinya Anda bisa mengisi tabel di sini. Anda lihat. Tabel ini di sini berisi tentang jenis cairan, kemudian tinggi cairan, kemudian waktu gula itu pada viskositas dinamik, kemudian pada viskositas kinetik waktu air dan volume cairan. Ini ada bisa uji berdasarkan percobaan. Dan setelah itu nanti Anda bisa menghitung volume ya. Mungkin saya cukupkan sekian. Sampai ketemu pada percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.